Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di Risalah Ramadan RRI Bandung yang alhamdulillah menemani Anda hingga jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa mendengarkan Risalah Ramadan di Programa 1 FM 97,6 MHz dan Programa 4 AM 540 kHz. Tentu saja Anda juga bisa melihat kami langsung di live YouTube RRI Bandung yang alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kami berjumpa kembali dengan Pak Ustadz Sobarna SAG yang akan mengangkat topik keutamaan zakat. Baik pendengar, kami langsung berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Sobarna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Topik kita keutamaan zakat. Baik, Ya, bukan zakat fitrah saja tentu ya. Ya, betul. Zakat. Silakan Pak Ustadz. Secara umum. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Risalah Ramadan RRI Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di mana kita di bulan suci Ramadan ini masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik dan ibadah kita pun menjadi ibadah yang terbaik, amal pun sama amal yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, supaya nanti salah satunya kan tujuan utama adalah kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita beribadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah di subuh yang berbahagia ini, insyaallah umat Islam ya, khususnya di Indonesia masih bersemangat untuk melaksanakan sahur. Mudah-mudahan sahur kita benar-benar menjadi sahur yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan subuh ini insyaallah akan dibahas mengenai keutamaan zakat. Perlu diketahui bahwasannya di bulan Ramadan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bukan hanya untuk melaksanakan saum saja. Ada yang harus kita lakukan sebagai umat Islam di bulan suci Ramadan, yaitu salah satunya harus mengeluarkan zakat. Di mana zakat ini secara harfiah ya, bahwasannya zakat ini ada yang mengatakan bahwa membersihkan, mensucikan dan juga menumbuhkan. Ada yang mengatakan bahwa zakat juga berkah, keberkahan artinya. Ini luar biasa. Dalam Islam, ibadah ini tidak bisa dilihat satu arah saja. Artinya hanya hablum minallah saja. Tetapi dalam Islam ini hablum minallah itu harus baik, hablum minanas pun harus baik. Jadi ada seimbang. Jadi kita hubungan dengan Allah langsung ya, salah satunya melaksanakan sholat. Itu adalah ibadah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hablum minanasnya yang berhubungan dengan manusia, bahwasannya itu pun jangan sampai ditinggalkan. Karena kita harus baik ya, ibadah dengan Allah secara langsung, dan juga harus baik ya, hubungan dengan manusia. Ya,
Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang tidak bisa lepas dari makhluk lain, terutama manusia. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Disitulah ibadah pun yang sifatnya ibadah dengan Allah dan ibadah dengan manusia itu harus seimbang. Dan kita tidak bisa dilepaskan. Makanya dalam Al-Quran itu kalau ada kata-kata mengenai sholat pasti di belakangnya mengenai zakat. Karena tidak bisa dilepaskan dari itu. Nah, disitulah kita selaku umat Islam khususnya di bulan suci Ramadan ini kita harus ya mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Dan keistimewaan keutamaan zakat itu. Di mana zakat ini ada dua yang intinya di dalam Al-Quran maupun hadis bahwasannya zakat keutamaan itu ada dua, yaitu membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain dan juga mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa? Karena mungkin kita sekarang berusaha ya, saum ini kan menahan hal-hal yang tidak baik. Kita lakukan selama 1 bulan ini. Ya, kita lakukan selama 1 bulan ini, berusaha menjadi saum ini adalah sebagai ya wasilah ataupun untuk menembus segala dosa kita. Nah, dilanjut supaya kita ini benar-benar di hadapan Allah itu nanti kembali yuladu ala fitrah, kembali dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Nah, ini juga ada yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah membersihkan harta kita. Jadi harta ini perlu diketahui bahwasanya harta yang atau rizki yang diberikan oleh Allah itu bukan hak utama kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu jelas. Selalu banyak kata-kata dalam Al-Qur'an ini, firman Allah, pasti kalau ada kata rizki itu pasti di belakangnya ada kata kum. Jelas kalau dalam bahasa Arab kum itu ada mengatakan bahwa banyak. Artinya Allah memberikan rizki kepada kita ini ada haknya orang lain yang dititipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, itu salah satunya adalah tanda syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Makanya disitulah kita punya kewajiban untuk membersihkan harta kita ya dengan cara mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya harta kita yang dimakan, yang dipakai sehari-hari itu menjadi bersih dan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sebaliknya kalau jika kita ini harta tidak dibersihkan dalam tanda kutip haknya orang lain, otomatis justru akan terbalik, harta kita itu menjadi bahaya bagi kita, menjerumuskan kita ke api neraka. Makanya salah satunya zakat ini adalah fungsinya utamanya adalah untuk membersihkan harta kita dari haknya orang lain. Ya, yang kedua ini adalah untuk mensucikan jiwa kita. Artinya mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya kesalahan, dosa kecil maupun dosa besar. Perlu diketahui mungkin selama Ramadan kita ini jangan berharap bahwa kita sudah melaksanakan saum, udahlah insya Allah dihapuskan segala dosa. Tidak. Ya, kenapa? Karena kita masih banyak sekali umat Islam ini yang jauh gitu ya. Saumnya ini saum yang benar-benar yang diharapkan oleh Allah. Kita hanya berusaha sebagai manusia menjadi saum ini ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Nah, salah satunya supaya untuk menyempurnakan supaya kita benar-benar nanti menjadi masuk kepada orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Kita juga keluar nanti dalam keadaan benar-benar bersih. Nah, salah satunya kita sucikan jiwa kita. Ya mungkin ada makanan-makanan yang masuk ke kita yang mengandung syubhat ya. Terus juga mungkin ketika makan, buka gitu kan, kita lupa membaca doa. Nah, supaya ini bersih, badan kita suci, ya salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Ya salah satunya adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah
zakat mal. Karena ada dua macam zakat itu, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Sedangkan zakat mal itu tidak dibatasi waktunya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, boleh di luar bulan Ramadan kalau untuk zakat mal. Tetapi khusus zakat fitrah, ya zakat pribadi itu harus dikeluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah itu yang harus disiapkan oleh umat Islam menjelang Ramadan. Ya, selain kita juga ibadah-ibadah yang lain di akhir itu kan ada malam Lailatul Qadar, banyak itikaf gitu kan. Di masjid biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi zakat ini sangat harus wajib ya dikeluarkan oleh ada harta kita dizakatin untuk dikeluarkan, diberikan kepada orang yang benar-benar berhak yang menerimanya. Salah satunya ada 8 ya yang berhak menerima zakat tersebut. Itu yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Dan ingat, banyak sekali keutamaan ya orang yang mengeluarkan zakat itu ya luar biasa. Kalau orang kita banyak sedekah itu luar biasa ya. Dan ingat loh, ada yang mengatakan bahwa mungkin kita banyak mengeluarkan zakat, harta kita dijakatin ya, ada yang mengatakan kita akan miskin. Tidak. Justru oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus ditumbuhkan. Karena kan arti zakat juga menumbuhkan. Jadi kita banyak bersyukur, makin banyak mengeluarkan harta kita untuk kepentingan umum, kepentingan orang yang betul-betul membutuhkan, luar biasa. Allah akan tambah ya kenikmatan, ya salah satunya rezeki itu. Jadi jangan khawatir. Salah satunya mungkin dalam surat yang lain mengatakan bahwa barang siapa yang beramal soleh wahwa mu'min, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakari wa unsa, laki-laki maupun perempuan, itu Allah janjikan hayatan thayyibah. Allah itu akan berikan ya kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Ya. Yang kedua ya nanti juga Allah akan berikan, salah satunya adalah ampunan dari dosa-dosa. Dan yang ketiga akan dilapangkan rezekinya. Nah, makanya kepada semuanya pendengar ya Risalah Ramadan RRI Bandung, jangan khawatir ya jika nanti kita mengeluarkan zakat akan berkurang harta kita. Tidak, justru akan bertambah. Harta kita akan ditambahkan oleh Allah, rezeki kita makin dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus disiapkan oleh umat Islam menjelang akhir di bulan suci Ramadan, sesudah melaksanakan ibadah secara langsung pada Allah, yaitu ibadah sholat tarawih ataupun baca Quran, juga kita saum. Ingat, zakat harus siap dikeluarkan dari harta kita, bisa zakat fitrahnya dan zakat malnya, supaya kita benar-benar suci jiwa kita dan bersih harta kita yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita semuanya, khususnya umat Islam. Iya, baik Pak Ustadz dan pendengar, keutamaan zakat membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Tentu masih panjang yang ingin disampaikan Pak Ustadz. Kita rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Qutni. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang, semati denganmu.
lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung, yang alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Ustadz Sobarna SAG yang membicarakan perbincangan kami tentang keutamaan zakat. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz tadi sudah banyak disampaikan mengenai keutamaan zakat. Tentu kita bukan saja berbicara zakat fitrah atau zakat mal. Ini yang paling penting pada saat yang pertama, kadang pendengar mungkin saja termasuk saya juga masih perlu penjelasan Pak Ustadz mengenai mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang pertama, zakat fitrah karena yang mungkin kita tahu mengatakan awal Ramadan, akhir Ramadan, dan sebelum hari raya. Itu. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu tadi Pak Ustadz sampaikan tidak dibatasi waktu dan bisa di luar Ramadan, dan pembagiannya juga tidak dibatasi dengan kriteria seperti zakat fitrah. Tapi umumnya itu pasti rame-rame ketika mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan. Apa itu juga termasuk mengejar keutamaan zakat Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Ya, betul. Mengenai zakat ini luar biasa ya. Umat Islam antusias banget khususnya di bulan suci Ramadan. Tadi untuk masalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini kita keluarkan ya 2,5 ya. 2,5 ya, salah satunya ada dua pendapat sih ya. Menurut Imam Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i gitu ya, salah satunya adalah harus makanan pokok gitu ya, yang selama ini kita makan gitu kan. Sedangkan untuk Hanafiyah gitu kan mengatakan bahwa boleh pakai uang asal salah satunya ya patokannya ke makanan pokok ya, harga disamakan gitu kan. Ya silakan sajalah, itu mah bebas-bebas saja. Dan ini juga dilakukan untuk mengeluarkannya itu boleh jadi selama bulan Ramadan. Tapi banyak sekali orang yaitu umat Islam khususnya mengeluarkan zakat fitrah khususnya itu di akhir ya. Di akhir mungkin salah satunya satu mungkin pingin mengambil pahala yang lebih besar, karena di akhir itu kan betul-betul di malam Lailatul Qadar. Ya, di akhir itu kan malam Lailatul Qadar paling utama gitu ya. Kita melakukan kebaikan. Yang kedua biasanya di akhir itu karena banyak umat Islam yang ya terutama orang saudara kita yang membutuhkan itu perlu banget gitu kan untuk menyiapkan lebaran ya, untuk menyiapkan lebaran, makanya diusahakan itu sebelum sholat Id supaya apalagi yang berbentuknya mungkin makanan pokok harus dipasak dulu ya untuk keluarga. Yang kedua apalagi uang supaya cepat dibelikan gitu kan sebelum Idul Fitri, itu lebih utama gitu kan. Tapi Pak Ustadz mohon maaf, ini ketika kita khususnya di perkotaan karena amilin sudah ditentukan dengan si amilin kan katanya repot kalau di akhir bagaimana membagikannya, sehingga di awal Ramadan sudah rapat, sudah sedemikian rupa menyiapkan. Di sisi lain tadi Pak Ustadz sampaikan kita mengejar keutamaan. Nah bagaimana Pak Ustadz? Ya sebenarnya sama sih. Sama aja ya. Kita untuk mengeluarkan ataupun membagikan zakat itu yang penting di bulan Ramadan khusus Idul Fitri. Sama saja di hadapan Allah. Cuman mungkin karena orang itu biasanya pingin mencari yang lebih gitu ya. Mencari yang lebih ya udahlah di akhir saja. Itu kalau bagus sih sebenarnya kan untuk kebutuhan sehari-hari orang yang benar-benar mustahik itu. Ya, sebenarnya ke bulan Ramadan itu kan dari awal ya butuh. Ya silakan saja ya selama bulan Ramadan zakat fitrah itu dilaksanakan. Nah, kalau untuk tadi zakat mal, kenapa? Ya walaupun waktunya boleh dibolehkan ya untuk zakat mal itu di luar bulan Ramadan. Cuman mungkin banyak orang ya tadi mencari tadi
keutamaan, mencari pingin pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu kalau kita berbuat baik, beramal soleh kan di bulan Ramadan kan dilipat gandakan, salah satu keutamaannya. Makanya mereka zakat mal pun biasanya dikeluarkan di bulan suci Ramadan begitu. Baik, banyak hal tentang zakat, terutama zakat fitrah yang mesti pendengar juga masih ya walaupun insya Allah makin cerdas ya, karena dengan melalui media sosial ini sekarang tuh sudah disebar berbagi. Tapi Ya, betul, juga betul. ini Pak Ustadz ada juga yang masih berpendapat bahwa kalau tidak melaksanakan ibadah puasa mah entong zakat atuh cenah datang puasa lagi henteu gitu. Terus anak kecil apalagi cenah Iya, gitu. iya, Nah iya. itu mungkin ada yang sebagian yang awam. Iya, Pak Ustadz mohon dijelaskan. sebenarnya sih zakat itu dikeluarkan mau puasa mau tidak. Yang penting umat Islam itu kan harus ya. Itu kan sudah punya jelas di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ambillah ya zakat itu sedekatan ya tutahhirikum wa tuzakkihim biha, itu salah satunya untuk membersihkan jiwa ataupun hartanya. Dan ini jelas banget ya. Semua umat Islam yang saum maupun yang tidak saum. Cuman yang bagus itu adalah kita melaksanakan saumnya dengan baik sesuai dengan syariat Islam, dan juga harus mengeluarkan zakat fitrah karena Iya. zakat itu kan tetap tadi kan untuk membersihkan Iya. hartanya. Ya lebih bagus sih sebenarnya saumnya dilaksanakan, jangan Iya. saum itu hari Ya, eta. zakat ini kalau Nah ini Lebih Ustadz, bagus. kemudian yang terjadi di masyarakat juga masih ada selisih pendapat. Saya teh dikasih dari panitia zakat. Masa saya harus berzakat? Nah ini ada juga Iya. seperti itu. Jadi Iya. apa mungkin saya bagian dari mustahik nggak usah zakat gitu. Nah ukuran mustahik itu sendiri seperti apa? Sebenarnya gini ya, pada zaman Rasul juga ada ya orang yang emang mampu gitu ya untuk mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkan. Akhirnya oleh Rasulullah, ya udah kalau tidak mau mengeluarkan zakat dikasih saja. Kenapa? Mungkin dia termasuk yang tidak mampu gitu kan. Yang kan ada kategorinya ya. Ya itu ada 8 mustahik yang wajib menerima zakat ya. Itu yang udah wajib menerima zakat itu harus dikeluarkan gitu kan. Termasuk ya amil kan kita ya sebagai panitia itu pun berhak untuk menerima zakat. Itu kan, tapi yang paling diutamakan di Islam itu ya kalau ini ya paling utama gitu ya. Diutamakan ya fakir, miskin. Itu benar-benar yang mereka itu kan punya penghasilan, ada yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Ada juga yang sama sekali tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Ya, itu harus diutamakan. Dan paling ini bagus itu dalam Islam itu yang paling dekat. Diutamakan kalau kita mau berbuat baik itu kepada orang, khususnya untuk zakat atau sodako, itu orang yang paling dekat kita. Nah, dalam Iya. tanda kutip secara nasab ataupun secara Islam gitu kan. Itu yang lebih bagus. Yang keduanya diusahakan itu orang yang benar-benar kelihatan ibadahnya bagus. Iya. Gitu Itu ya. supaya apa kan intinya kita memberikan Betul. sesuatu itu ingin didoakan. Iya. Nah, jika ibadahnya mohon maaf gitu tidak Iya. beribadah atau Hmm. masih belang betong gitu ya, Iya. ibadahnya doanya gimana gitu kan Iya. gitu. Salah satu syaratnya yang paling utama ya. Kemudian ada seorang anak merasa bangga terhadap orang tuanya, zakat dari dia tuh diberikan kepada orang tuanya. Padahal di sisi lain kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua bukan saja berbakti dengan nilai zakat yang tidak seberapa ya, seperti itu. Nah itu Pak Ustadz juga masih merasa itu tuh aduh gitu, menjakati orang tuanya, merasa bangga. Itu kan bagaimana Pak Ustadz? Iya. Sebenarnya kalau zakat itu diberikan kepada orang tua, aduh, sebenarnya kan sekarang ya boleh cuman kalau anak tuh Masya Allah, masa berikan zakat kepada orang tua nggak boleh lah. Lebih utama ya orang tua itu kan ya kita sebagai anak yang berusaha berbakti kepada orang tua, di mana walaupun anak itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua, tapi tetap kita harus berusaha. Paling utama ya kita itu berbakti kepada orang tua ya salah satunya kalau sudah punya rezeki yang lebih atau punya rezeki itu harus utamakan orang tua, dan itu jangan kategori zakat. Dan saya yakin nanti orang tua pun akan sakit hati gitu jika zakatnya itu diberikan ke orang tua langsung gitu kan.
Nah, kembali ke keutamaan zakat, Pak Ustadz. Keutamaan zakat. Ini kembali lagi tadi sempat saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Ustadz. Ada seorang yang memang sebenarnya makan sehari-harinya itu beras yang paling mahal. Tapi ketika dia bayar zakat membeli beras raskin, seperti apa Ustadz? Seperti itu. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena zakat itu harus makanan sehari-hari. Jadi kalau emang makanan sehari-hari, contohnya beras yang harga 12.000 atau 13.000, ya itu yang harus dikeluarkan, nggak boleh yang di bawah harga itu. Jadi kan jelas itu kan makanan pokok yang sehari-hari dimakan. Jadi tidak boleh sekarang makan 15.000 1 kilo contohnya berasnya. Bayar zakat 10.000, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan apa yang dimakan sehari-hari. Terima kasih. Ini tidak terasa ya kalau berbincang-bincang zakat. Ya, sebenarnya kita masih banyak tentu yang ingin disampaikan ke Pak Ustadz. Saya mewakili pendengar, tapi karena kita dibatasi waktu, Pak Ustadz, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari apa yang disampaikan? Ya, baiklah pendengar setia Risalah Ramadan RRI Bandung. Tema hari ini adalah tentang zakat. Jadi supaya ibadah kita sempurna, ya, kita sudah melaksanakan saum, sholat taraweh, dan juga tilawah dan juga yang lain-lainnya. Lebih sempurna lagi ada satu yang harus kita perhatikan adalah zakat. Zakatnya harus dikeluarkan, dan terutama zakat fitrah dan maksimalnya zakat mal harus dikeluarkan supaya kita benar-benar nanti keluar dari Ramadan itu benar-benar kita dalam keadaan fitrah, harta kita bersih, suci, dan jiwa pun kita suci, bersih dari hal-hal yang tidak baik, yaitu dosa atau kesalahan kita. Dan insya Allah dalam keadaan putih, insya Allah nanti apa yang dilakukan, contohnya zakat juga dikeluarkan di bulan Ramadan, ya nanti di bulan yang lain keluarkan sedekahnya. Amal soleh tetap ya dilakukan supaya kita bertahan dan terus amalan-amalan kita di hadapan Allah menjadi amalan yang terbaik. Gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Insya Allah mungkin kalau Allah menghendaki kita akan berjumpa kembali. Dan terima kasih pendengar telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung di pagi hari ini, yang mudah-mudahan tema yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.